Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gusti Ngurah Samyawasana. Saya akan sedikit menjelaskan pengertian pedofilia. Yang pertama, apa itu pedofilia? Pedofilia terdapat dua suku kata, pedo dan filia. Pedo adalah anak dan filia adalah cinta. Jadi, pedofilia adalah kecenderungan seseorang yang telah dewasa, baik itu pria maupun wanita, untuk melakukan aktivitas seksual berupa hasrat maupun fantasi impuls seksual terhadap anak kecil. Bahkan terkadang melibatkan anak di bawah umur. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imade Ari Adana. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ciri-ciri orang yang pedofil. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 ciri ya. Yang pertama itu memiliki sifat obsesif. Nah, perlu disadari kalau biasanya para pelaku pedofil itu memiliki sifat obsesif. Jika sudah mengincar seorang atau anak yang diincarnya, pelaku pedofil akan terus-menerus mendapatkannya seperti sudah terobsesi. 2. Cenderung introvert. Beberapa pelaku pedofil terkesan tidak banyak berbicara dan bergaul dengan orang-orang dewasa. Mereka akan lebih memilih untuk menolak secara halus. Namun, pelaku pedofil akan memperlihatkan ketertarikannya jika sedang bermain dengan anak-anak. Nah, yang ketiga, pandai berkamuflase. Nah, di sini diartikan setiap orang tua itu sepertinya harus semakin berwaspada ya, karena pelaku pedofil pandai berkamuflase. Para predator ini seolah-olah bisa menyamar menjadi sosok yang baik agar disenangi oleh anak-anak incarannya tersebut. Dan yang keempat, bisa mengincar anak-anak tanpa pandang bulu. Nah, jika tidak memiliki incaran anak tertentu sesuai dengan kriterianya, seorang pedofil bisa menjadi predator yang berusaha memangsa siapapun, baik anak perempuan maupun laki-laki. Nah, termasuk siapa saja yang ada di depannya. Nah, yang terakhir di sini adalah bisa bersikap agresif. Nah, di sini setelah pelaku pedofil itu mendapatkan incarannya, mereka tidak akan segan-segan berperilaku agresif. Nah, tidak seperti sebelumnya dia berperilaku ramah untuk mencari perhatian anak-anak. Nah, di sini dia akan setelah dia mendapatkan anak-anak tersebut, dia akan berperilaku agresif. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Gumelar. Di sini saya akan membahas tentang pedofilia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pedofilia adalah perbuatan cabul yang dilakukan seorang dewasa dengan seorang yang di bawah umur. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur diatur dalam pasal 290 KUHP yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang pertama, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Yang kedua, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun atau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum dapat atau belum waktunya dikawin. Yang ketiga, barang siapa membujuk seorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun atau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.
Terkait ketentuan mengenai perbuatan cabul terhadap anak, terdapat dalam pasal 76D Junto pasal 81. Pada pasal 76D, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pada pasal 81 yang berbunyi ayat 1-nya, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ayat 2, ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi setiap orang yang sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan perbuatan atau persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Ayat 3, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Dewa Nyoman Ardiana, NPM 201810110123. Di sini saya akan menanggapi pengaruh terhadap anak dalam kasus pedofilia. Secara jangka pendek dan jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan fisik dan mental. Gangguan fisik yang terjadi adalah risiko gangguan kesehatan. Saat melakukan hubungan kelamin pun seringkali masih belum bersifat sempurna, karena organ vital dan perkembangan hormonal pada anak belum sempurna orang dewasa. Dalam keadaan tertentu yang cukup berat bahkan dapat menimbulkan gangguan kejiwaan dan berbagai kelainan patologis lainnya yang tidak ringan. Dalam keadaan ini, pendekatan terapi sejak dini mungkin harus segera dilakukan secara sosial, baik secara lingkungan ataupun dalam keluarga. Anak kadang merasa diasingkan dengan anak sebayanya. Beban ini dapat memberatkan trauma yang sudah ada sebelumnya. Dampaknya yaitu seperti anak menjadi trauma, ketakutan yang berlebihan, minder, anak menjadi tertutup, dan anak menjadi bersikap buruk dan penurunan daya belajar yang cukup signifikan. Terima kasih. Ya, baik. Saya Firdaus Gali Bagaskara. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Ikhtiar menyembuhkan trauma anak-anak akibat korban pedofilia membutuhkan pendampingan orang tua secara intensif. Menurut psikolog Rati Ibrahim, hal itu disebabkan karena hanya orang tua yang mengetahui seberapa trauma si korban. Orang tua terus mendampingi agar si anak bisa move on. Trauma akibat pelecehan seksual adalah trauma yang serius. Dia mengibaratkan seperti luka fisik. Ada yang cepat sembuh dan ada juga yang membutuhkan waktu lama. Luka fisik saja penyembuhannya tidak cepat. Bagaimana dengan trauma? Kita hanya bisa mengira-ngira karena cuma bisa bertanya pada subjeknya yang masih anak-anak, masih di bawah umur. Hal ini menjadikan sulit menentukan level traumanya. Luka fisik setelah sembuh, ada yang meninggalkan bekas dan masih bisa diperbaiki. Kalau trauma, bagaimana? Taunya masih berbekas. Trauma itu bisa terlihat dari ekspresi, perilaku, dan apa yang dikatakannya. Tapi, kebanyakan anak kecil tidak mengatakan apa-apa karena dia tidak paham sudah menjadi korban pelecehan seksual. Untuk itu, proses terapi yang dilakukan biasanya berdasarkan keterangan orang tua atau orang dewasa. Seberapa trauma itu yang terlihat, tapi apakah setelah terapi itu beres?